Bab Fat. Pada akhir musim panas, berita tentang apa yang telah terjadi di peternakan binatang itu telah menyebar ke separuh negeri. Setiap hari Snowball dan Napoleon mengirimkan burung-burung dara dengan instruksi untuk bergaul dengan binatang-binatang dari tetangga peternakan itu, menceritakan tentang kisah, pemberontakan dan mengajarkan lagu binatang Inggris pada mereka. Selama ini, Pak Jones menghabiskan waktu untuk duduk-duduk di ruang tunggu Red Lion di Willingdon, sambil terus-menerus mengeluh pada siapa saja yang mau mendengarkan tentang ketidakadilan mengerikan yang baru saja dialaminya, yaitu bahwa ia baru saja dipaksa meninggalkan peternakannya oleh binatang-binatang yang tidak berguna. Petani yang lain menunjukkan simpatinya, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan yang berarti. Dalam batinnya, masing-masing petani itu diam-diam berpikir bagaimana caranya mengubah nasib malang Jones menjadi keuntungan bagi diri mereka. Beruntung bahwa dua petani yang wilayah peternakannya berdampingan dengan peternakan binatang tidak punya hubungan baik. Salah satu peternakannya, yang bernama Foxwood, merupakan peternakan gaya lama yang luas dan terbengkalai, banyak ditumbuhi pepohonan hutan, dengan padang rumput gersang dan pagar-pagar yang sudah rusak. Pemiliknya, Pak Pilkington, adalah seorang tuan tanah ramah yang menghabiskan waktunya untuk memancing dan berburu sesuai dengan musimnya. Ladang pertanian lain, namanya Pinchfield, lebih kecil tetapi lebih terawat. Pemiliknya Pak Frederick, seorang yang tangguh dan cerdas, secara terus-menerus terlibat dalam persoalan hukum dan terkenal sulit diajak tawar-menawar. Kedua orang itu saling tidak menyukai sedemikian rupa, sehingga sangat sukar bagi mereka untuk menemukan kesepakatan, bahkan dalam hal mempertahankan kepentingannya. Akan tetapi, keduanya sangat ketakutan dengan pemberontakan di peternakan binatang, dan ingin sekali mencegah binatang-binatang mereka sendiri mendengar banyak tentang pemberontakan itu. Pada awalnya mereka pura-pura tertawa dengan maksud meremehkan gagasan para binatang yang ingin mengelola sebuah peternakan untuk diri mereka sendiri. Semuanya akan berakhir dalam 2 minggu, kata mereka. Mereka mengatakan bahwa binatang di peternakan Manor, mereka bersikeras menyebutnya peternakan Manor, mereka tidak mau menoleransi sebutan peternakan binatang, akan terus-menerus berkelahi dengan saling melawan, kemudian segera akan mengalami kelaparan dan mampus. Seiring berjalannya waktu, binatang-binatang itu terbukti tidak mati kelaparan, sehingga Frederick dan Pilkington mengubah nada mereka dan mulai bicara tentang kejahatan amat mengerikan yang sekarang berkembang di peternakan binatang. Diceritakanlah bahwa binatang-binatang itu menjalankan kanibalisme, saling melukai dengan sepatu kuda yang membara, begitu pula yang betina. Itulah akibat memberontak melawan hukum alam, kata Frederick dan Pilkington. Bagaimanapun, cerita seperti itu tak pernah sepenuhnya dipercaya. Desas-desus tentang sebuah peternakan yang hebat, di mana manusia sudah dijungkirkan, dan binatang-binatang merampungkan masalah mereka sendiri, terus bergulir dan menyebar secara samar dan diputar balik. Dan selama tahun-tahun itu gelombang pemberontakan menjalar ke wilayah-wilayah pedesaan. Sapi jantan yang biasanya mudah diperintah tiba-tiba berubah menjadi buas, biri-biri merusak pagar dan mengganyang tanaman hias, sapi-sapi menyepak dan menggulingkan ember air, pemburu-pemburu menolak adanya pagar-pagar dan menembak orang menaiki kuda yang berada di luar pagar. Di atas semuanya, lagu dan bahkan kata-kata nyanyian binatang Inggris dikenal di mana-mana. Lagu itu menyebar di mana-mana dengan kecepatan yang luar biasa. Manusia-manusia tidak bisa menahan kemarahannya tatkala mendengar lagu itu, walaupun mereka berpura-pura menganggap lagu itu aneh dan tidak masuk akal. Mereka bilang bahwa mereka tidak bisa mengerti lagu itu. Bagaimana mungkin binatang menyanyikan lagu kampungan seperti itu? Semua binatang yang kedapatan menyanyikannya terkena hukuman cambuk di tempat itu juga. Burung gagak di pagar dan burung dara yang mengumandangkan lagu itu di pohon elm bersatu dengan hiruk-pikuk bengkel besi dan dentangan lonceng gereja. Dan ketika manusia mendengarkannya, diam-diam mereka gemetar bagaikan mendengar ramalan masa depan umat manusia. Pada awal Oktober, tatkala jagung dipotong dan ditumpuk serta sebagian sudah ditebah, serombongan burung dara datang berputar-putar di udara dan hinggap di halaman peternakan binatang dengan amat gembira. Jones dan semua anak buahnya beserta setengah lusin lainnya
dari Foxwood dan Pinchfield sudah memasuki gerbang 5 palang dan memasuki jalan gerobak menuju ladang peternakan. Mereka semua bersenjatakan pentungan kecuali Jones yang berjalan di depan membawa senapan. Sangat jelas mereka akan merebut kembali peternakan Jones. Ini sudah lama diantisipasi dan semua persiapan telah dilakukan. Snowball yang sudah mempelajari buku kuno dari kampanye Julius Caesar yang ditemukannya di rumah peternakan itu, ditugasi untuk melakukan operasi pertahanan. Dengan cepat ia memberi perintah, dan dalam beberapa menit masing-masing binatang sudah berada di posisinya masing-masing. Begitu bangsa manusia mendekati rumah-rumah peternakan, Snowball melancarkan serangan pertama. Semua burung dara yang jumlahnya lebih kurang 35 ekor terbang bolak-balik di atas kepala mereka. Dan sementara orang-orang itu menanggulangi keadaan yang seperti ini, angsa-angsa yang sudah bersembunyi di balik pagar keluar dan dengan ganas mematuki kaki mereka. Bagaimanapun, ini hanya manuver kecil, sekadar untuk menciptakan kekacauan, dan manusia-manusia itu dengan gampang mengusir angsa-angsa tersebut dengan pentungan. Snowball sekarang melontarkan serangannya yang kedua. Muriel, Benjamin, dan semua biri-biri dengan Snowball yang menjadi komandan bergegas maju, kemudian menyodok dan menerjang orang-orang itu dari segala sisi, sementara Benjamin berbalik dan mencambuk mereka dengan kuku-kukunya yang kecil. Namun sekali lagi, dengan pentungan dan sepatu bot berpaku, orang-orang itu terlalu kuat untuk mereka. Tiba-tiba, Snowball memberi aba-aba mundur, dan binatang-binatang itu mundur lewat pintu gerbang ke halaman. Orang-orang itu berteriak penuh kemenangan. Manusia-manusia itu melihat, sebagaimana yang mereka bayangkan, musuh mereka lari dan mereka terbirit-birit lari mengejar mereka. Sebenarnya, ini sudah dirancang oleh Snowball. Begitu mereka semua sudah berada di halaman, 3 sapi, dan selebihnya babi-babi yang sedang bersiap menyergap di kandang sapi, mendadak muncul dari belakang menghalangi mereka. Sekarang Snowball memberi aba-aba menyerang. Ia sendiri langsung menyerang Jones. Jones melihat Snowball datang, mengangkat bedilnya dan menembak babi itu. Pelurunya menciptakan garis berdarah sepanjang punggung Snowball, seekor biri-biri roboh dan mati. Tanpa menunggu sedetik pun, Snowball melontarkan 15 batu ke arah kaki Jones. Jones terlempar ke tumpukan tahi binatang dan senapan terlepas dari tangannya. Namun yang paling menggetarkan adalah tindakan boxer. La mengangkat kaki belakang dan menyerang dengan kukunya bagaikan seekor kuda jantan. Pukulan pertamanya mengenai tengkorak seorang karyawan kandang dari Foxwood dan membuatnya telintang tak bernyawa dalam lumpur. Melihat itu beberapa orang menjatuhkan pentungannya dan berusaha lari. Mereka dikuasai kepanikan dan momen berikutnya semua binatang bersama-sama mengejar mereka, berputar dan berputar mengelilingi halaman itu. Mereka ditanduk, ditendang, digigit, diinjak-injak. Tak seekor binatang pun di peternakan itu yang tidak membalas dendam dengan gayanya sendiri. Bahkan si kucing mendadak melompat dari atap ke atas, bahu seorang penggembala sapi, dan menikamkan kuku ke lehernya sehingga ia mengeluarkan jeritan mengerikan. Pada saat jalan keluar kosong, orang-orang itu dengan gembira bergegas keluar dari halaman dan lari lintang pukang ke jalan raya. Begitulah, selama 5 menit mereka telah melakukan invasi dan mundur. Dengan amat memalukan lewat jalan yang sama ketika mereka masuk, dengan sekawanan angsa mendesis di belakang mereka dan mematuki betis mereka sepanjang jalan. Semua sudah pergi kecuali satu orang. Di bagian belakang halaman itu, dengan kuku kakinya boxer menggaruk seorang karyawan kandang yang berbaring menelungkup di dalam lumpur, berusaha membalik tubuh orang itu. Bocah laki-laki itu tidak bergerak. "Hai, sudah mati," kata boxer sedih. "Aku tidak berniat melakukannya. Aku lupa bahwa aku mengenakan sepatu besi. Siapa yang akan percaya bahwa aku tidak sengaja melakukannya?" "Tidak usah sentimental, kamerad," seru Snowball, darah masih menetes dari lukanya. "Perang adalah perang. Satu-satunya manusia yang baik adalah manusia yang mati. Aku tidak ingin mengambil kehidupan, bahkan hidup manusia," ulang boxer, dan matanya berlinang-linang. "Di mana Molly?" seru seekor binatang. Nyatanya Molly tidak ada. Untuk sejenak terjadi tanda bahaya besar, ditakutkan kalau orang-orang entah bagaimana sudah melukainya atau bahkan membawanya pergi.
Bagaimanapun akhirnya ditemukan bersembunyi dalam kandangnya dengan kepalanya terbenam di tengah jerami dalam wadah pakan. Ia sudah melarikan diri begitu senapan meletus. Dan sewaktu yang lain kembali dari mencari Molly, ternyata karyawan kandang itu hanya pingsan dan segera kabur setelah siuman. Binatang-binatang itu sekarang sudah berkumpul kembali dengan sorak-sorai menggelora. Masing-masing mulai menceritakan kembali perbuatan beraninya dalam pertempuran itu dengan suara paling keras. Satu perayaan kemenangan tak terencana segera diadakan. Bendera dikibarkan dan binatang Inggris dilantunkan beberapa kali. Kemudian biri-biri yang telah terbunuh diberi upacara pemakaman yang khidmat dengan semak bunga ditanam di atas makamnya. Snowball mengucapkan pidato singkat di sisi makam itu, yang menekankan perlunya bagi semua binatang untuk siap mati jika perlu demi peternakan binatang. Para binatang dengan suara bulat memutuskan untuk menciptakan suatu dekorasi militer, pahlawan binatang peringkat pertama, yang kemudian dianugerahkan pada Snowball dan Boxer. Penghargaan itu terdiri atas sebuah medali kuningan. Mereka memang punya beberapa kuningan kuda yang ditemukan dalam ruang perlengkapan untuk dikenakan pada minggu dan hari libur. Juga ada pahlawan binatang peringkat kedua yang dianugerahkan secara anumerta pada biri-biri yang mati itu. Lalu terjadi diskusi panjang tentang pertempuran itu harus disebut apa. Pada akhirnya peristiwa itu dinamakan pertempuran kandang sapi karena di tempat itulah penyergapan terjadi. Senapan Pak Jones ditemukan tergeletak dalam lumpur dan diketahui bahwa ada satu persediaan peluru di rumah peternakan tersebut. Disepakati untuk memasang senapan itu pada kaki tiang bendera seperti peralatan artileri. Dan untuk menembakkannya 2 kali setahun sekali pada 12 Oktober, hari peringatan Perang Kandang Sapi, dan sekali pada hari tengah musim panas, peringatan pemberontakan itu.